Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Tidak sedikit di antara kita yang melakukan tukar uang, dari uang dengan pecahan besar ditukar dengan kecil. Dan tidak sedikit pula dalam penukaran uang ini kita menggunakan jasa yang penukarannya tidak setara persis. Misalnya uang 1 juta dalam pecahan 100.000 ditukarkan dengan uang 5 ribuan namun dengan jumlah 900.000. Artinya ada selisih 10% dari pecahan ini. Bagaimana hukumnya? Mayoritas ulama termasuk di antara yang di dalam mazhab Syafi'i memandang bahwa penukaran uang yang seperti ini kategori riba, karena menganggap bahwa uang ini merupakan sesuatu yang punya underlying emas. Sebagaimana kita ketahui, emas perak jika ditukarkan walaupun pecahannya tidak sama, namun sama dengan bobotnya harus sama. Emas kilo, bongkahan 1 kilo ditukar dengan pecahan kecil-kecil sama dengan sekilo, itu tidak ada masalah. Namun apabila ada selisih, itu termasuk kategori riba. Nah, dulu negara dalam mencetak uang itu mempunyai underlying, harus bawa emas dulu untuk dititipkan, kemudian baru dicetak uang. Dengan kronologi underlying seperti ini, maka keberadaan uang itu dianggap sama dengan emas. Oleh karena itu, penukaran uang yang tidak setara persis dalam jumlah nominal akhirnya, maka kategori riba. Nah, bagaimana kalau di pendapat mazhab di luar Syafi'i? Ada memang di dalam mazhab Maliki, para ulama mutaakhirin dari mazhab tersebut menganggap bahwa uang ini merupakan entitas uang atau entitas alat tukar yang berdiri sendiri, lepas dari emas. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia modern yang seperti ini, seperti negara Indonesia misalnya, sudah tidak mungkin lagi setiap mau cetak uang itu harus membawa emas dulu, dititipkan misalnya ke World Bank untuk bisa mencetak uang. Namun untuk mencetak uang sekarang tanpa harus menitipkan emas, namun melalui surat utang negara. Dengan demikian, uang ini tidak lagi representasi persis daripada emas, namun dia menjadi nilai tersendiri, menjadi alat tukar tersendiri. Jadi uang mempunyai kekuatan tersendiri lepas dari emas. Kalau dengan demikian, menukarkan dengan nilai nominal berapapun dengan tukar yang tidak sesuai, maka tidak ada masalah. Itu kalau mengikuti mutaakhirin dari mazhab Malikiyah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tetap mengikuti mazhab Syafi'i tanpa harus keluar dari mazhab ini? Maka sebenarnya masih ada solusi, yaitu kita dengan tukar uang 1 juta pecahan 100.000 ditukarkan dengan 1 juta pecahan 2.000 misalnya atau 5.000, tetap ditukar dengan nilai yang sama persis. Namun kita tukarnya menyuruh orang, sebagai imbal jasanya kita kasih dia upah. Nah, caranya bukan uangnya itu sudah ada, namun kita meminta tolong. Misalnya, Pak minta tolong, saya punya uang 1 juta, Anda tukarkan dengan 5 ribuan pecahan, nanti uangnya dikasihkan kepada saya 1 juta. Nah, 1 juta dapat 1 juta, lalu sebagai upahnya Anda effortnya kemana, ke sana kemari, ini saya kasih upah 100.000. Kalau model yang terakhir seperti ini, tidak ada perbedaan pendapat antar ulama siapapun, karena orang ini memberikan upah atas jeripayah, dan jeripayahnya sudah diakatkan di awal. Tidak begini, misalnya sudah ada uang di depannya, terus kemudian kita tukar 1 juta dengan 1 juta, lalu kita kasih upah dia 100.000 sebagai imbal balik dia tadi sudah repot membawa ke sini misalnya. Itu namanya pekerjaannya sudah lampau, maka tidak bisa ditransaksikan karena sudah lampau. Tapi
Kalau yang tadi adalah pekerjaannya belum dilaksanakan, kita meminta tolong untuk melaksanakan penukaran uang, maka praktek yang seperti ini tidak ada perbedaan di antara ulama. Inilah yang paling selamat, al-khuruj anil khilaf, keluar dari perbedaan antar ulama, ini lebih selamat. Dengan demikian kita bisa tetap tukar uang tanpa harus berbeda dari pendapat-pendapat ulama yang ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.